Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Nona Bulu Beoang dengan NIM 19090100116. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik diagnostik dari 3 bakteri, yaitu yang pertama adalah E. coli, yang kedua adalah Salmonella, dan yang ketiga adalah Klebsiella. Nah, yang di sini yang saya jelaskan pertama itu seperti yang disebutkan tadi adalah E. coli. Nah, teknik diagnosis yang pertama adalah isolasi E. coli dalam kultur murni. Nah, tidak seperti patogen E. coli yang dikaitkan dengan penyakit pada spesies hewan lain, isolat unggas umumnya non-hemolitik pada agar darah domba dengan kadar 5%. Nah, isolasi kultur murni E. coli dari darah, jantung, hati, atau lesi visceral khas pada bangkai segar menunjukkan kolibasilosis primer atau sekunder. Secara eksperimental ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi dimungkinkan dari 6 jam hingga 3 hari setelah infeksi, dan pada kasus subakut, isolasi hanya mungkin dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Media selektif seperti MC-Con-K, eusin methylene blue, atau agar Drigalki digunakan untuk isolasi. Identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia seperti produksi indol, fermentasi glukosa dengan produksi gas, adanya beta-galaktosidase, tidak adanya produksi hidrogen sulfit dan urease, dan ketidakmampuan untuk menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Yang kedua adalah tes serologis. Tes serologisnya ini menggunakan ELISA. Nah, berdasarkan E. coli yang disonikasi telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap 2 serotipe patogen penting E. coli, yaitu K80 dan K1. Nah, ELISA lain yang didasarkan pada antigen Vimrium. Keduanya ini memiliki nilai yang terbatas karena hanya dapat mendeteksi tipe Apex yang homolog. Nah, semua faktor terkait virulensi yang diketahui saat ini terdeteksi pada strain yang diisolasi dari lesi kolibacillosis juga dapat dideteksi pada isolat feses dari ayam yang secara klinis kelihatan sehat. Nah, untuk alasan ini tidak satu pun dari ciri-ciri ini dapat digunakan untuk identifikasi Apex. Yang berikut adalah tes molekular. Tes molekuler yang digunakan ini adalah dengan PCR. Nah, PCR digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. PCR juga lebih cepat dan dapat diandalkan daripada metode kultur tradisional. Dalam penelitian yang diambil, organisme E. coli yang diisolasi dari semua unggas yang dikumpulkan ditumbuhkan dalam nutrient broth, diekstraksi DNA dengan diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer EcoF dan EcoR yang menargetkan DNA ribosom E. coli 16S dan ditemukan antikon 585 BP setelah 1% elektroforesis gel agarosa. Yang berikut adalah cara mendiagnosa bakteri Salmonella sp. Yang pertama, metode diagnosis isolasi dan identifikasi Salmonella secara bakteriologik. Diagnosisnya dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas dan isi perut fetus abortus, plasenta segar, dan usap vagina. Sampel lingkungan termasuk pakan, air, dan feses dari hewan pengerat dan burung liar dapat membantu diagnosis. Penggabungan uji PCR dan kultur bakteri ini akan lebih efektif dan lebih akurat untuk deteksi keberadaan Salmonella pada karkas ayam. Yang berikut adalah dengan pemeriksaan serologis. Pemeriksaan serologis ini pemeriksaan serologis ini dengan tes plate agglutination dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih. Media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit dengan jangka waktu 24 jam dan
dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk salmonella. Uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena reaksi aglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi ini dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologi meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat Salmonella pullorum dan Salmonella gallinarum pada unggas dan uji aglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak. Uji imunosorben terkait ELISA juga tersedia untuk beberapa serofag. Nah, saat ini komersial ELISA spesifik untuk Salmonella telah banyak digunakan secara rutin di sektor veteriner dan makanan di seluruh Eropa dan di Amerika Serikat. Berikut adalah cara mendiagnosa bakteri Klebsiella sp. Cara diagnosa yang pertama adalah dengan kultur. Nah, kultur ini menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumoniae. Spesimennya ini dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumoniae ini tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumoniae ini dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang anaerob maupun yang aerob. Sputumnya dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumoniae akan menunjukkan bentuk seperti batang, pendek dan dikelilingi oleh kapsul dan bergram negatif. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel yang mengandung Klebsiella pneumoniae, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif, MC-Conk agar dan EMB agar, dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian dia akan diinkubasi pada suhu 25-30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari. Kemudian koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan standar plate count. Hasil positifnya itu akan menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Yang kedua dengan serologis. Nah, Bacteremia Klebsiella pneumoniae yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakaride atau CPS yang menggunakan ELISA. Pasien yang terinfeksi dia akan mengekspresikan serotype antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respons anamnestik terhadap serotype Klebsiella pneumoniae lainnya. Yang berikut dengan diagnostik dengan molekuler dan PCR ELISA. Metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumoniae. Sensitivitas dan spesifisitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria 16S rDNA Klebsiella pneumoniae diamplifikasi menggunakan primer spesifik gen yang menghasilkan fragmen 260 BP. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi. Oleh karena itu, dia dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumoniae. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.